Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan di pagi hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semuanya menghadiri majlis di antara majlis ilmu yang coba kita istiqomahi bersama. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Di awal kitab ini beliau mengangkat satu ayat mulia di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran 103. Isu pertama yang beliau angkat atau pembahasan pertama yang beliau angkat adalah pembahasan tentang takwa. Takwa adalah nasihat Allah untuk hamba-hambanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai ayat itu kita kemarin membahasnya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, Allah memerintahkan kita untuk mengusahakan kematian adalah dengan kematian yang baik. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah kepada Allah, dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan muslim. Lanjutan ayatnya di surah Ali Imran ayat berikutnya, ya. Kemarin kita bahas ayat 102. Sekarang kita masuk ayat ke 103, di mana kemudian muallif mengangkat tema atau mengangkat pembahasan yang lain. Yang ini juga merupakan nasihat di dalam agama ini dan juga wasiat keimanan untuk setiap hamba. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah, jami'a, semuanya, kalian semuanya berpegang teguhlah kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Di sini ada perintah agar kita menyatukan langkah. Di sini ada perintah agar kita berjamaah, bersatu padu. Bahkan Allah tekankan di perintah kedua atau larangan setelahnya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah, janganlah kamu berpecah belah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas untuk bersatu, meminta kita untuk berjamaah,
Dan ayat ini melarang kita untuk kita berpecah belah, ya. Dan ayat ini tentu ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Karena di ayat yang ke-102 kita tahu Allah menyapa orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian baru wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Hadirin muliakan Allah, dalam kehidupan ini ada yang namanya sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Sunnatullah itu sering disebut oleh manusia hari ini dengan jalan hidup atau fitrah, ya. Sunnatullah ini berjalan, ya. Hidup ini akan berjalan bersama sunnatullah, bersama kehendaknya Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kehidupan ini, ya. Dan dalam Islam sunnatullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah kauniyah, yang kedua adalah sunnah syar'iyah. Sunnah kauniyah itu sesuatu yang pasti kejadian, sesuatu yang pasti terjadi. Entah sesuatu itu disenangi Allah atau tidak disenangi Allah. Itu sunnah kauniyah, hadir. Ya, sunnah kauniyah. Pasti terjadi sesuatu ini. Misalnya gunung berapi, ketika saatnya meletus ya meletus, ya. Disenangi Allah atau tidak disenangi Allah, karena itu bagian dari sunnatullah. Itu namanya sunnah kauniyah. Ada jenis sunnatullah yang kedua namanya sunnah syar'iyah. Sunnah syar'iyah ini sunnatullah yang belum tentu terjadi, tapi kalau terjadi maka Allah akan sangat mencintainya. Ya, belum kejadian, tapi kalau hal itu terjadi maka Allah sangat mencintainya. Ya. Dalam tema atau pembahasan mengusahakan ukhuwah atau mengusahakan persatuan, ya. Kita harus mengenal dua sunnah ini, hadirin. Ada sunnah kauniyah dan ada sunnah syar'iyah, ya. Dalam urusan persatuan umat ini, ya. Ini tanggal merah ya. Hari apa ini? Kesaktian Pancasila ya. Wah, ini temanya relevan ini ya. Kita bahas persatuan ya. Kita bahas jamaah ya. Sila ketiga dalam Pancasila bunyinya apa? Persatuan Indonesia, ya. Tapi kita membahas yang sebenarnya lebih penting untuk kita bahas karena ini Al-Qur'an yang memerintahkan. Ya, kita sepakat dengan Pancasila tapi Al-Qur'an ini langsung turun dari langit membahas tentang persatuan, begitu ya. Dan dalam tema persatuan, dalam tema berjamaah, ya. Dan jangan berpecah belah, ada sunnah kauniyah dan ada sunnah syar'iyah yang harus kita tahu. Ada dua sunnah kauniyah, hadirin. Ada dua hal yang berkaitan tentang ini yang harus kita ketahui. Harus menjadi dasar berpikir kita sebelum kita jauh-jauh membahas tentang berjamaah, membahas tentang persatuan umat, membahas tentang kalau saya NU kamu Muhammadiyah kita harus bagaimana, kalau kita beda harokah kita harus bagaimana. Ya. Sebelum kita membahas itu kita harus mendasari pemikiran kita dengan hal ini dulu, bahwa ada yang namanya sunnah kauniyah yang memang sedang berjalan dalam kehidupan ini tentang urusan persatuan. Sunnah kauniyah yang pertama, kita harus paham bahwa perselisihan di kalangan umat Islam itu sesuatu yang lumrah. Itu sunnah kauniyah. Ya. Sesuatu yang pasti terjadi, keniscayaan perselisihan di antara umat Islam ini. Itu sunnah kauniyah dan dalilnya terlalu banyak, ya. Dalilnya terlalu banyak, ya. Kalau boleh ambil satu dalil, Nabi SAW itu pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Dalam hadis sahih disebutkan 2 doa Nabi panjatkan dan Nabi tersenyum, 1 doa Nabi panjatkan dan Nabi menangis. Doa yang pertama, dan ketika Nabi berdoa ini
Nabi berdoa di sebuah tempat di dekat Masjid Nabawi. Di utara Masjid Nabawi, kalau kita jalan sekitar 15 menit, kita mendapati satu masjid namanya Masjid Ijabah. Disitulah dulu Nabi SAW berdoa dengan 3 doa ijabah ini. Yang 2 diijabai Allah sehingga membuat Nabi tersenyum, yang 1 tidak diijabai Allah sehingga membuat Nabi menangis, bersedih. Doa yang pertama, Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan binasakan umatku ini dengan kepungan musuh, dengan ancaman dari musuh, ya Allah. Jangan binasakan umat ini dengan kekalahan dari musuh. Maka Allah ijabai dan Nabi tersenyum. Doa yang kedua, ya Allah, jangan binasakan umatku ini karena bencana-bencana alam. Doa ini diijabai Allah dan Nabi tersenyum. Doa yang ketiga, ya Allah, jangan binasakan umat ini karena perpecahan yang terjadi di antara mereka, ya Allah. Doa ini tidak diijabai Allah dan Nabi bersedih. Ya. Hadis ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa perselisihan, perpecahan, ya, perbedaan di kalangan umat Islam ini suatu keniscayaan. Ini sunnah kauniyah. Ini harus kita faham ini. Yang pertama, sunnah kauniyah yang kedua, sunnatullah yang kedua yang harus juga kita faham bahwa persatuan di tubuh orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, itu juga sunnah kauniyah hadir. Mereka bersatu untuk memerangi Islam, itu sunnah kauniyah. Ini kita harus paham juga. Karena Allah sendiri yang mengatakan, misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 73, Allah berfirman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'i ba'din." Ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir itu sebagian di antara mereka adalah kawan dari sebagian yang lainnya, teman dekat, aulia, penolong, menolong satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita hari ini melihat orang-orang kafir bersatu padu untuk menistakan Islam, untuk memusuhi Islam, itu satu kauniyah, sunnah kauniyah itu. Ya, lihat belahan bumi yang lain di Palestina, Yahudi berusaha untuk terus menghimpit, ya, kaum muslimin Palestina. Di Xinjiang, kaum Uighur dalam kondisi seperti itu. Di Myanmar, Rohingya dalam keadaan terusir. Belum di negeri-negeri Afrika, belum di negeri-negeri seperti Kashmir, ya, India dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita faham kauniyah, sunnah kauniyah ini, kita akan faham memang orang-orang kafir itu memang sunnatullahnya, sunnah kauniyahnya itu mereka bersatu untuk apa? Memerangi kaum muslimin. Dan itu sunnah kauniyah, tidak perlu kita khawatirkan karena memang kehidupan ini akan berjalan seperti itu. Walaupun di sisi lain kita juga harus faham, Allah juga mengatakan misalnya dalam surah Al-Hasr ayat 14, Allah katakan walaupun orang kafir itu kelihatannya bersatu, hati mereka juga berpecah belah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kata Allah. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal sejatinya hati mereka itu berpecah belah. Orang kafir itu bersatunya ketika melihat kita kuat, hadirin. Tapi kalau mereka sudah berhasil mengalahkan kaum muslimin, mereka akan penuh dengan kepentingannya masing-masing. Akhirnya kelahi sendiri. Ya, karena punya agenda masing-masing, gitu ya. Nah ini sunnah kauniyah, hadirin. Jadi ada 2 sunnah kauniyah yang harus kita ketahui soal membahas soal berjamaah, soal persatuan kaum muslimin ini. Yang ini adalah perintah Allah, kita harus bersatu apapun latar belakang kita. Ya, selama Rabb kita adalah Allah, Rasul kita adalah Nabi Muhammad, kiblat kita adalah Ka'bah, sholat subuh kita masih 2 rakaat, ya, berarti kita masih saudara, begitu kan? Ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Kita harus tahu dulu nih, ada 2 sunnah kauniyah. 1, perselisihan perbedaan di kalangan kaum muslimin itu suatu sunnah, suatu sunnatullah, sunnah kauniyah. Yang kedua, persatuan di kalangan orang-orang kafir itu juga sunnah kauniyah. Ini harus kita faham dulu, ya.
Makanya Allah lanjutkan kan di lanjutan ayat surah Al-Anfal 73 tadi, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak bersatu sebagaimana orang-orang kafir itu bersatu, kalau kamu kaum muslimin tidak bersatu, akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Ya, di antara fitnahnya apa? Ya perkataan mereka. Orang kafir akan dengan mudah mengatakan kepada kita, loh kalian katanya benar, kok berpecah belah? Katanya kami batil, kok kami bersatu? Sebenarnya yang benar yang mana ini? Nah ini kan fitnah nih, ya, fitnah. Ya. Jadi akhirnya orang yang tidak paham ilmu akhirnya, oh iya ya, kenapa kok umat Islam kok kelahi sendiri? Ya, hanya soal masalah menentukan hari Id kan? Itu yang paling bingung siapa hadirin? Mu'allaf hadirin. Ya. Kemarin siang ada saudara saya cerita, di masjidnya ada orang baru masuk Islam ya. Masuk Islamnya pas Ramadan. Kemudian masjidnya berselisih. Ya, antar takmir masjid itu berselisih. Yang satu Idul Fitrinya hari H, yang satu H+1. Ya. Yang mu'allaf bingung kan? Dulu saya sebelum masuk Islam adem ayem aja hidup saya. Masuk Islam kok malah kelahi begini. Nah, jadi fitnah hadirin. Ya. Maka sunnah kauniyahnya itu berselisih. Sunnah kauniyahnya itu orang-orang kafir bersatu. Sunnah syar'iyahnya, ada satu sunnah syar'iyah yang harus kita usahakan bersama. Sunnah syar'iyah itu tadi apa? Definisinya, sesuatu yang belum terjadi, kalau terjadi maka Allah sangat ridho kepada kita. Sunnah syariahnya yaitu bagaimana kita mengusahakan persatuan di tubuh kaum muslimin ini. Artinya Islam ini tidak akan mungkin dimuliakan Allah, tidak akan mungkin tinggi dan dimenangkan oleh Allah kecuali kita harus bersatu. Makanya ada istilah apa? Perbedaan itu fitrah, persatuan itu perintah. Begitu kan? Ya. Makanya ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian, berkumpullah kalian dengan tali Allah. Ya, berjamaahlah kalian, wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Dan ternyata ya, problem perpecahan ini dan syariat memerintahkan agar kita tidak terpecah belah ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad hadirin. Karena berbeda, berselisih itu kan tadi ya, itu adalah sunnatullah. Ternyata perintah untuk tidak berpecah belah itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelum kita. Kalau kita buka ayat yang lain misalnya dalam surah Syura, dalam surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat yang ke-13, di situ jelas Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Kata Allah, telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini apa juga yang telah disyariatkan untuk Nabi Nuh, untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Musa, untuk Nabi Isa. Apa syariatnya? Dan untuk syariatnya Nabi Muhammad, apa syariatnya? An aqimuddin, hendaknya kalian menegakkan agama ini. Sudah kita bahas ya, takwa itu termasuk iqamatuddin. Kemudian perintah kedua Pak, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi ini suatu perintah, bersatu itu suatu perintah. Ya, sesuatu yang harus kita usahakan dengan kesadaran penuh bahwa perselisihan di antara kita ini sesuatu keniscayaan. Pasti. Tidak usah manusia sama manusia, malaikat sama malaikat saja pernah berselisih Bapak Ibu. Pernah dengar ya riwayat preman yang bunuh 99 orang? Ya, sudah selesai bunuh 99 orang, dia menyesal, dia ingin bertobat.
Dia datang ke sebuah tempat peribadatan, ditemui oleh dia seorang ahlul ibadah. Kemudian dia bilang, wahai orang soleh, saya ini sudah bunuh 99 orang. Saya mau taubat, saya menyesali perbuatan saya. Apakah ada kesempatan saya untuk bertobat? Kata ahlul ibadah ini wah, sudah terlalu banyak, 99. Kayaknya tidak mungkin, tidak bakal diterima tobatmu ini. Dalam pikirannya mantan preman ini yang baru tobat tadi pagi hadirin. Ya, jadi keterampilan dia untuk membunuh itu masih ada gitu ya. Dalam pikirannya, loh, kalau 99 sama 100 sama saja, ya sudah, tak bungkus sekalian orang ini. Akhirnya dibunuh hadirin. Emosi kan? Bunuh sekalian. 100 akhirnya genep hadirin. 100 dibunuh. Terus setelah bunuh 100 dia menyesal lagi. Loh, kok tambah 1 malahan nih. Ya, harusnya saya taubat kok malah tambah 1. Akhirnya dia datangi ahlul ilmi. Ya, dia datang ke seorang ahlul ilmi, dia tanya, wahai imam, saya ini sudah bunuh 100 orang. Ya, apakah ada kesempatan saya untuk bertobat? Apakah pintu tobat Allah dibuka untuk saya? Maka kata ahlul ilmi ini, dia berkata dengan ilmu hadirin. Ya, berbeda dengan orang pertama. Ya, dia berkata tanpa ilmu. Makanya ini pentingnya kita berkata dan bertindak itu harus didasari ilmu hadirin. Karena kalau tidak didasari ilmu itu bisa mencelakai orang lain dan bisa mencelakai diri kita sendiri. Akhirnya ahlul ilmi ini pas ditanya begitu dijawab, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi dirimu dengan taubat. Ya, pintu taubat Allah terbuka untukmu. Ya, maka akhirnya orang ini taubat. Selesai taubat dia tanya kepada alim ini, setelah ini apa yang harus saya lakukan ya? Kata alim ini, jangan kembali ke kampung halamanmu. Nah, di situ dulu kamu banyak bermaksiat, berhijrahlah ke tempat yang baru. Tuntut ilmu di sana, beramal solih di sana. Akhirnya orang ini taat tadi, berangkat ke kampung yang baru, ke daerah yang baru, ke wilayah yang baru. Di tengah jalan qadarullah masya'afal, karena satu dan lain sebab orang ini ditakdirkan Allah meninggal. Di saat kematiannya di tengah jalan itu, akhirnya kan 2 malaikat turun hadirin. Malaikat maut diiringi dengan 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Mereka papasan itu di depannya si fulan ini. Loh, kok kamu di sini? Lah ya, kamu kenapa di sini? Ini klienku, kata malaikat azab. Ya, ini klienku ini, aku disuruh Allah untuk nemenin malaikat maut ini. Ya, yang satu bilang enggak, ya, ini orang sudah taubat. Ya, malaikat rahmat ini berselisih hadirin. Apakah ini orang ini kemudian jadi ashabul yamin atau ashabul shimal gitu kan? Jadi hambanya Allah yang dicintai Allah, husnul khatimah atau su'ul khatimah ini. Akhirnya mereka berselisih, coba. Malaikat pernah berselisih. Sampai akhirnya mereka bersepakat kita lihat saja jaraknya. Nah, jaraknya jauhan kemana nih? Mendekat ke kampung baru atau masih di dekat kampung yang lama, tempat dia hidup dan bermaksiat di situ. Setelah diukur-ukur jaraknya ternyata dekat ke kampung yang baru. Berarti taubatnya nasuha ini. Beneran nih, ya, sudah selesai ini. Tapi hadis ini setidaknya poin yang dapat kita ambil selain pelajaran-pelajaran hijrah, pelajaran kita harus menuntut ilmu dan lain sebagainya, bertanya kepada ahlinya. Pelajaran yang lain yang diambil oleh ulama apa? Bahwa perselisihan itu suatu sunnatullah, Din. Bahkan malaikat saja bisa berselisih. Lah kok malaikat? Nabi sama nabi saja pernah berselisih, Din. Ya. Pernah dengar kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berselisih, Din? Datang seorang rakyat di zamannya Nabi Daud, ketika Nabi Daud masih jadi raja. Ketika beliau jadi raja kan putranya Sulaiman. Sulaiman masih sangat muda belia. Datanglah 2 orang mengadu kepada Raja Daud ini. Ya, karena dahulu raja itu sekalian hakim. Ya, yang satu punya kambing, yang satu punya tanaman. Ya, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan. Coba Anda buka di surah Al-Anbiya. Ya, ada ceritanya nih. Surah Al-Anbiya ayat 78.
wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth. Dua orang ini mengadu kepada rajanya, wahai raja, sungguh aku ingin mengadukan tentang tanamanku. Aku tinggal tanamanku, ternyata orang ini punya kambing, kambingnya merusak tanamanku, wahai raja. Maka bersikap adillah kepada kami berdua. Ya. Nabi Daud ngelihat, oh benar dirusak tanamannya. Siapa pelakunya? Kambingnya si fulan. Maka Nabi Daud berkata, ya sudah, sebagai ganti ruginya kambingnya si fulan untuk kamu. Kasihkan ke si pemilik kebun atau si pemilik sawah. Sudah selesai. Ya, tapi kemudian Nabi Sulaiman, anak muda ini, ya, melihat pertikaian itu dan melihat cara ayahnya memberikan keadilan. Maka Nabi Sulaiman berkata dengan sopan kepada ayahnya, wahai ayahku, apa yang menjadi keputusanmu adalah keputusan yang bijak. Tapi ada yang lebih bijak daripada itu, wahai ayahku. Ya, bagaimana anakku? Terus akhirnya, tidakkah lebih baik, ya, si pemilik kambing ini menyerahkan kambingnya kepada si fulan ini, sampai kemudian si pemilik kambing memperbaiki tanaman si fulan, ya. Memperbaiki tanaman si fulan, ya, sampai kemudian si pemilik kambing ini memperbaiki tanah si fulan, tanaman si fulan. Kalau sudah diperbaiki, maka kambingnya kembalikan kepada si pemilik kambing. Apakah tidak lebih baik seperti itu, wahai ayahku? Itu adil, sehingga si pemilik kambing tidak lantas apa? Si pemilik kambing tidak merasa dirugikan, ya, tidak merasa dirugikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya itu, fafahamnaha Sulaiman, dan kami berikan Sulaiman itu satu kefahaman dan satu hikmah, ya, bagaimana cara mengadili sesuatu. Kemudian akhirnya Nabi Daud setuju dengan pendapat anaknya itu, ya. Jadi pernah berselisih pendapat juga antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, padahal sama-sama nabi. Ya. Lah kita ini bukan malaikat, kita ini bukan nabi. Gitu loh. Ya. Kemungkinan berselisih dan kemungkinan berbeda itu lebih gede, hadirin. Sahabat sama sahabat pernah saling berselisih, hadirin. Sahabat Nabi loh, padahal hidupnya bareng Nabi, dibimbing sama wahyu kan, sahabat itu. Pernah berselisih. Kapan sahabat itu pernah berselisih? Di antara kisah tentang perselisihan sahabat itu, ya, kita pernah dengar, ya, ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik al-Islami radhiyallahu anhu. Suatu hari Ma'is bin Malik mendatangi Rasulullah yang sedang duduk-duduk dengan para sahabat dengan wajah yang murung dan muka yang penuh masalah. Datang ke Rasulullah, tiba-tiba Ma'is ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah bingung, kok permintaannya untuk disucikan. Akhirnya Rasulullah bilang, irji istaghfirillah summa tub ilallah. Pulanglah kamu, istighfar yang banyak, tobat sama Allah, semoga kamu disucikan. Akhirnya Ma'is ini pulang. Hari kedua datang lagi ke Rasulullah, tanya, minta dengan permintaan yang sama. Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku. Maka Rasulullah juga masih dengan jawaban yang sama, pulang, tobat, istighfar. Hari ketiga datang lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Hari keempat Ma'is bin Malik datang lagi. 4 hari berturut-turut dia datang kepada Rasulullah. Hal itu yang kemudian membuat Rasulullah curiga, ya. Akhirnya Rasulullah penasaran, ini mesti orang punya masalah berat. Makanya Rasulullah terus berkata, ya Ma'is, madzabika ya Ma'is, apa yang sedang terjadi padamu wahai Ma'is? Baru kemudian Ma'is menjawab, hadirin. Lihat adabnya para sahabat tuh, ya. Para sahabat memberikan kepada kita satu contoh adab yang luar biasa. Kalau belum ditanya, kalau belum dipersilahkan sama guru, ndak usah ngegas, hadirin, ya. Ndak usah maksa, ya. Itu bagian dari adab thalabul ilmi, hadirin. Kalau Anda tanya sesuatu kok belum dijawab sama ustazah atau sama ustaz, itu ya sudah, ditunggu saja dengan sabar. Kadang-kadang para ahlul ilmi, para guru ini tahu betul kapan harus menjawab pertanyaan kita, ya.
Lah ini Ma'is bersabar 4 hari, kemudian akhirnya ditanya sama Rasulullah, "Madzabika ya Ma'is, apa yang terjadi kepadamu wahai Ma'is?" Apa kata Ma'is? "Kuntu zanaitu ya Rasulullah." Aku telah berzina ya Rasulullah. Rasulullah sempat tidak percaya karena Ma'is ini sudah punya istri di rumah. Ya. Kuntu zanaitu ya Rasulullah. Kemudian akhirnya siapa? Rasulullah ini mencoba mengklarifikasi. Ya, ini juga contoh dari Rasulullah ya. Kalau ada berita yang datang pada kita, maka klarifikasi dulu sampai jelas. Padahal ini berita datang dari pelakunya loh. Ya, kadang-kadang berita itu datang ke kita bukan dari pelaku hadirin, dan bukan pengakuan. Kadang-kadang gosip langsung kita percayai gitu ya. Ini pengakuan, langsung pengakuan dari pelaku hadirin. Itu Rasulullah masih mencarikan uzur untuk orang ini. Rasulullah berkata, "Ayashrubul khamra?" Tanya ke sahabat yang ada di sekitarnya, apakah dia sedang minum khamr? Kok bicaranya ngelantur? Seorang sahabat mendatangi Ma'is dan membau-bau mulutnya. "Enggak ya Rasulullah, bersih, dia enggak minum khamr ya Rasulullah." Dia sadar dengan perkataannya. Lalu Rasulullah tanya lagi, "Ahuwa majnun?" Apakah dia kehilangan akal? Dia gila? "La ya Rasulullah." Kata sahabat yang menjadi tetangganya, "Dia sehat walafiat ya Rasulullah." Kemudian Rasul lagi bertanya kepada Ma'is, "Benar wahai Ma'is, kau telah berzina?" Ya. "Kau telah berzina wahai Ma'is?" Ya. "Benar ya Rasulullah, aku telah berzina." Ya. "Maka sucikan aku ya Rasulullah." Rasulullah terdiam hadirin. Berat bagi Rasulullah. Kenapa? Karena hukuman zina itu adalah rajam. Rajam itu hadirin ditanam tubuh seorang pezina, pelaku pezina, di dalam tanah, disisakan sepundak sini saja, kemudian dilempari bebatuan sampai dia mati. Batunya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kenapa tidak boleh terlalu besar? Karena kalau terlalu besar sekali lempar mati. Kenapa tidak boleh terlalu kecil? Nanti dikhawatirkan menyiksanya. Ya, kerikil kecil-kecil. Kapan matinya hadirin? Ya, harus sedang. Syariatnya itu sedang. Kata Syekh Utsaimin, apa hikmahnya? Kenapa kok batunya sedang? Hukuman rajam itu sebagaimana urat sarafnya merasakan nikmatnya berzina dengan wanita lain, maka urat sarafnya dengan dilempari batu yang sedang itu juga akan merasakan sakit dan pedihnya dilempari itu. Dan semoga itu menjadi kafarat dia, penghapus dosa-dosanya selama di dunia. Akhirnya ditegakkan hukum rajam. Ma'is dirajam sampai meninggal. Setelah Ma'is meninggal radhiyallahu anhu, itu sahabat di Madinah pecah jadi 2 kubu hadirin. Yang satu berpendapat Ma'is ini su'ul khotimah nih, masuk neraka nih kayaknya orang ini. Loh kenapa? Lah amalan terakhirnya zina dengan wanita lain pula. Ya. Itu kan beda. Zina di dalam Islam ini kalau belum beristri jilid 100 kali, diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah beristri rajam hadirin. Ya. Wah, ini su'ul khotimah nih, kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bilang enggak, husnul khotimah, karena dia dengan sukarela datang kepada Rasulullah menyesali perbuatannya, sehingga kemudian Rasulullah memberikan solusi rajam. Perselisihan pendapat ini sehari, 2 hari, 3 hari, semakin meruncing hadirin. Dan tidak ada penjelasan dari Rasulullah sampai hari keempat Rasulullah keluar dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan para sahabat, mengumumkan, "Tuba li Ma'is, tuba li Ma'is, tuba li Ma'is." Sungguh beruntung Ma'is, sungguh beruntung Ma'is, sungguh beruntung Ma'is. Taubatnya Ma'is diterima oleh Allah. Dan barang siapa di atas muka buminya Allah ini, ya, apabila taubatnya Ma'is ini dibagikan kepada seluruh yang ada di muka bumi ini, maka semua orang akan kebagian dari agung dan mulianya taubatnya Ma'is di sisi Allah. Saking besarnya nilai taubat Ma'is ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah, sahabat sama sahabat pernah berselisih. Ya. Nabi sama sahabat pernah juga berselisih hadirin. Pernah ingat ya, tahun 8 Hijriah itu pernah ada peristiwa besar dalam Islam, Fathu Makkah. Ketika orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah semuanya datang ke Makkah dengan
begitu banyak pasukan mengepung Mekah untuk membuka Mekah, hadirin. Ya. Di luar kota Mekah, Rasulullah sahabat yang dari Madinah. Rasulullah membacakan beberapa peraturan. Ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh, ya harus memuliakan perempuan, harus menjaga anak-anak dan lain sebagainya, tidak boleh merusak dan lain sebagainya, diumumkan sama Rasulullah. Di antara pengumuman yang disebutkan Rasulullah, Pak, Rasulullah membacakan beberapa daftar nama DPO, hadirin. Daftar pencarian orang. Ini para pengkhianat Islam ini dibacakan namanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila kalian menemukan orang-orang ini maka tangkap, bunuh di tempat, kata Rasulullah. Bunuh di tempat. Karena ini pengkhianat, hadirin. Ya. Para sahabat semangat, hadirin. Siap ya Rasulullah. Bahkan di depan Ka'bah pun akan kami ringkus mereka. Karena memang Rasulullah sakit hati betul sama para pengkhianat nih, hadirin. Ada seorang pengkhianat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Ini orang dulu di zaman Madinah, ketika Rasulullah masih di Madinah, dia datang pura-pura bertobat kepada Rasulullah. Diterima syahadatnya oleh Rasulullah, dan orang ini memang punya keterampilan menulis, hadirin. Punya skill menulis. Makanya di majelis-majelis pentingnya Rasulullah, dia selalu berada di sisi Rasulullah menulis. Ya, karena tidak banyak sahabat yang bisa menulis kan. Ya. Jadi semua informasi itu dia ketahui. Ternyata dia penyusup, hadirin. Dia sengaja ke Madinah, disusupkan sama orang kafir untuk menggambar peta kota Madinah, hadirin. Sebelum perang Khandaq. Perang di mana orang kafir koalisi untuk mengepung Madinah itu ya. Ya. Atau disebut juga perang Ahzab. Makanya ada surat Al-Ahzab. Surah Hizb. Hizb itu artinya koalisi-koalisi. Partai-partai yang berkumpul untuk apa? Ya, untuk menyerang Madinah. Lah Abdullah ini disusupkan untuk menggambar peta kota Madinah. Jadi rumahnya Rasulullah itu di sebelah mana, rumahnya Abu Bakar itu sebelah mana, rumahnya Umar di sebelah mana, kekuatannya Madinah ini di sisi mana, lumbung pangannya di sebelah, digambar sama dia. Selesai gambar, orang ini pergi, hadirin. Dan sampai akhirnya ketahuan bahwa dia adalah seorang apa? Pengkhianat. Nah, di antara nama yang disebutkan Rasulullah itu adalah orang ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Oh, mendidih Rasulullah itu ketika dengar namanya ini. Pokoknya kalau ketemu sama orang-orang munafik ini tangkap. Kata para sahabat, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Akan kami tangkap dan akan kami bunuh di tempat ya Rasulullah. Akhirnya hadirin masuk, hadirin. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah ini sudah sangat ketakutan ketika ada di kota Mekah. Kenapa? Karena pasti diringkus nih. Dia mau sembunyi di mana? Ya. Akhirnya dia mencoba bersembunyi di gang-gang sempit kota Mekah sambil berharap satu hal. Dia berharap ya, saudara sepersusuannya lewat di depan gang tempat dia bersembunyi. Ternyata dia punya saudara sepersusuan selama ketika dia masih kecil dulu, ya. Nah, saudara sepersusuannya ini namanya Utsman bin Affan, mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Anda bayangkan tuh, ya. Dia berharap semoga Utsman lewat. Maksudnya apa? Kalau lewat mau dimintai tolong untuk memohonkan ampun kepada Rasulullah. Qadarullah lewat tadi. Ditarik tangannya, dimasukkan ke gang. Wahai Utsman, ya, bersumpahlah demi hubungan sepersusuan kita. Ya, mohonkan ampun kesalahanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman ini, hadirin, Utsman ini seorang yang pemalu dan seorang yang sangat dermawan. Dimintai tolong saudara sepersusuannya, walaupun ini munafik nih, walaupun dia ini pengkhianat, itu yang nggak tegaan, hadirin. Nggak tegaan, mau nolak nggak bisa, ya, mau ngiyain kok pengkhianat gitu ya. Akhirnya hadirin, Utsman saking baiknya ini menggandeng tangannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, ya, menghadap ke Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada di depan Ka'bah,
dibawa tangannya ini, kemudian Abdullah ini menunduk kepalanya, dan kemudian Utsman berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku kemari membawa seseorang yang sangat kau kenal ya Rasulullah." Ya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, saudara sepersusuanku ya Rasulullah. Ya, aku kemari untuk memohonkan ampunan kesalahan orang ini ya Rasulullah. Maka ampuni dia ya Rasulullah. Utsman itu ngomong gitu sudah nggak pede hadirin. Karena Rasulullah tahu betul bagaimana Rasulullah itu dulu dikhianati sama orang ini. Hampir-hampir Madinah selesai itu hadirin. Kalau sampai tidak ada Khandaq itu, kalau sampai kemudian kaum muslimin ditakdirkan Allah kemasukan orang kafir lewat jalur manapun, itu sudah selesai karena petanya sudah dikuasai oleh orang-orang kafir ketika itu. Ya. Lah, dimintain kayak gitu Rasulullah diem hadirin. Rasulullah speechless hadirin. Diem. Dalam hatinya Rasul, kok iso? Kok bisa yang mintakan ampunan adalah orang yang sangat aku cintai? Coba Anda pernah tidak berada di posisi ya, orang yang paling Anda cintai membela orang yang paling Anda benci, Pak? Wah, itu kan berat sekali itu, Pak. Ya. Anda sangat mencintai orang ini, ternyata orang ini membela orang yang sangat Anda benci, yang sudah pernah dolim sama kita begitu, ya, besar kezalimannya. Ya. Rasulullah pernah menghadapi situasi itu, hadirin. Akhirnya Rasulullah diam gitu. Ya. Sahabat Utsman menunggu jawabannya sambil gandeng tangan saudaranya. Ya. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah berkata, setelah sekian waktu diam, Rasulullah berkata, "Na'am ya Utsman." Maksudnya, maafkan wahai Utsman. Setelah itu apa? Setelah itu Utsman tahu yang di baiklah wahai Utsman. Akhirnya apa? Segera membawa lari saudaranya. Karena tak tahu Rasulullah ini masih mendidih melihat orang ini. Yang penting dimaafkan dulu kan, bawa pergi. Kemudian Rasulullah itu tadi masih speechless. Sahabat-sahabat yang lain, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, itu ya diem semua di tempat itu. Kok ada kejadian begini ya? Sampai akhirnya Rasulullah itu berkata pelan, "Falaula, falaula," kata Rasulullah. "Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada?" Umar tanya, "Kenapa tidak ada apa ya Rasulullah? Kenapa tidak ada yang memenggal kepalanya ketika saya tadi diam?" kata Rasulullah. "Ya Allah," kata Umar, "ya kamu sih ya Rasulullah," kata Umar ini, "engkau Rasulullah kenapa tidak ngasih isyarat ke saya? Ya kan bisa kau kedip-kedipkan mata sedikit, tak penggal kepalanya ya Rasulullah." Rasulullah ketika itu hanya menjawab apa? Sesungguhnya seorang nabi tidak diperbolehkan memberikan isyarat walaupun dengan kedipan mata. Iya dong, kalau nabi teladan dikit-dikit ngedipin mata hadirin, bahaya, bisa disalah artikan tadi. Ya. Salat subuh enggak ya Rasulullah? Ting ting. Oh, libur. Diartikan libur nanti ya. Padahal iya gini itu gitu ya. Nah, makanya Pak, akhirnya sudah dimaafkan tadi. Loh, pernah berselisih kan antara Nabi dengan sahabatnya. Tidak hanya sahabatnya, Utsman bin Affan itu Zunnurain kan. Mantu dua kalinya Rasulullah. Bahkan ketika Ruqayyah dan ketika tes habis ya. Tes. Wah ini gimana nih? Ya aja saya. Sebentar lagi saya. Enggak apa-apa. Bahkan ketika Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu wafat, Rasulullah menawarkan kembali kepada Utsman kan, "Wahai Utsman, kalau seandainya aku masih punya satu putri tak nikahkan sama kamu." Lah kok bisa-bisanya orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah membela orang yang sangat dibenci sama Rasulullah. Dan itu kejadian. Dan itu fitrah hadirin, sunnatullah ya. Wajar saja kalau kemudian ya ada perselisihan ya. Karena memang sunnatullahnya begitu hadirin. Dan banyak ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan ini. Misalnya dalam surah Al-Lail ayat keempat Allah berfirman apa? "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguhnya pekerjaan kalian itu bermacam-macam. Ya,
berbeda-beda kan. Setiap kita ini kan punya potensi beda-beda. Isi kepala kita ini beda, karakter kita beda. Ya, latar belakang kita ini beda-beda, Din. Ya. Dan itu fitrah, itu sunnatullah, ya. Sunnatullah, ya. Justru indahnya persatuan itu bisa didapat karena perbedaan kan. Kalau semua orang sama gitu. Ya, semua orang tidak punya pendapat itu kan jadi kayak malaikat nanti, cuman taat tok. Ya. Makanya ada pendapat-pendapat. Makanya hadirin dimuliakan Allah, perintah syariat itu bagaimana di tengah perbedaan ini kita bersatu. Bagaimana kemudian kita bisa menggabungkan semua potensi yang ada ini menjadi kekuatan yang besar. Itu yang diinginkan oleh syariat ini, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita berpecah belah, sudah ini orang kafir bersatu untuk memerangi kita. Kalau kita berpecah belah, selesai ya. Soal kunut kita kelahi, soal tahlilan kita tidak selesai-selesai. Itu orang kafir tanpa perlu mengeluarkan dana, tanpa perlu mengeluarkan tenaga, ya sudah kelahi sendiri, ngapain diurus? Biarin aja kita nonton sambil makan kacang. Gitu kan? Ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Makanya kita harus paham betul di dalam urusan persatuan ini harus hal yang harus kita usahakan, ya. Makanya kita harus penting mengetahui apa saja kaidah-kaidah dalam persatuan ini. Ada kaidahnya ini. Biar kita bisa bersatu itu ada kaidahnya. Kaidahnya ini yang perlu kita ketahui dan kita amalkan, ya. Ada beberapa kaidah penting dalam persatuan ini. Kaidah yang pertama adalah, ya, persatuan itu harus dibangun di atas keimanan. Ini yang pertama, berukhuwah, berjamaah, bersatu, berkumpul, ya, itu harus dibangun di atas dasar keimanan, bukan dasar yang lain. Kalau panjenengan berkumpul bikin komunitas kok kepentingannya kepentingan tertentu, pasti cepat atau lambat pasti akan berpecah. Ya, dasarnya harus dasar karena Allah, karena keimanan, ya. Kenapa? Karena semua ukhuwah, semua persatuan kalau tidak didasari karena Allah, pasti hanya akan menyebabkan permusuhan yang abadi. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, surah 43 ayat 67, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para kasih kekasih, teman-teman dekat, khalil, orang-orang yang saling mencintai di dunia, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali para kasih kekasih yang mendasari pertemanannya, persahabatannya dengan ketakwaan. Kecuali orang-orang bertakwa, mereka tidak saling musuhan nanti. Mereka bahkan akan saling menolong dan membantu kan. Tapi kalau ukhuwah, perkumpulan, persatuan, jamaah kok didasari karena tendensi-tendensi dunia, karena kepentingan-kepentingan popularitas dan lain sebagainya, pasti jadi. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti jadi musuh. Kenapa nanti di akhirat jadi musuh? Karena semuanya akan ditampilkan sama Allah. Niat-niat kita, tujuan-tujuan kita itu semuanya nanti ditampilkan, sehingga seorang sahabat akan tahu apa yang ada dalam isi hati sahabatnya. Oh, selama ini dia deketi saya itu karena mau manfaatin uang saya ternyata. Oh, ternyata selama ini dia cuman numpang panjat sosial. Bahasa sekarang kan pansos. Ya, oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Kelahi akhirnya hadirin. Saling menggugat. Ya, saling menggugat dari mengerikan dari. Kalau tidak didasari dengan dasar keimanan begitu, ya. Maka kaidah penting dalam persatuan itu yang pertama, Pak, semua perkumpulan, semua persatuan, semua jamaah, ya, itu harus didasari atas dasar keimanan.
Karena kalau tidak jadi permusuhan abadi, yang kedua jadi penyesalan yang tidak ada tepinya. Orang-orang yang salah memilih pertemanan, orang-orang yang salah berukhuwah, ya, nanti di akhirat hanya akan terjadi penyesalan nanti. Dan menyesalnya begitu dalam hadirin. Ya. Ada teriakan penghuni neraka yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Furqan ayat 28. Coba jenengan buka surah 25 ayat 28. Ini saya tak merubah ini dulu. Sudah ketemu? Surah Al-Furqan ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Redaksi teriakan para penghuni neraka ketika mereka nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ya wailata, sungguh aduhai, laitani celaka aku, ya, seandainya aku tidak menjadikan dia teman dekatku. Seandainya aku tidak temenan sama dia, aku masuk surga. Tapi gara-gara temenan sama dia, berkomunitas sama dia, aku malah jadi masuk neraka. Teriak mereka dengan teriakan ini. Dan kata para ahli tafsir, ayat ini nanti, ya, akan diteriakkan, ya, ayat ini turun, itu ada sebab nuzulnya, hadirin. Ada sebab turunnya ayat ini, ya. Ayat ini itu turun untuk dua orang teman sejoli di zaman Rasulullah SAW dari kalangan orang kafir Quraisy. Yang satu namanya Ubay bin Khalaf, yang kedua namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua-duanya ini teman plek, hadirin, teman sejati, kemana-mana bareng, ya, sekolahnya bareng, nongkrongnya bareng, ya, kalau lari-lari di manaan ya bareng, kira-kira gitu loh. Pokoknya SD, TK, SD, SMP, SMA itu bareng terus, hadirin. Sampai kuliah itu fakultasnya sama lah, kira-kira begitu. Deket banget mereka ini. Sampai saking deketnya mereka berpikiran, gimana kalau kita saudaraan aja, kita menikahi dua wanita yang kakak adik, biar kita jadi saudara. Akhirnya betul, ya, Ubay nikah sama kakak, si Uqbah nikah sama adiknya, saudara akhirnya dia. Saking deketnya. Nah, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'aid ini, ya, jalan-jalan di sekitar Ka'bah. Lah Uqbah ini melihat Rasulullah sedang beribadah ketika itu, sedang sholat, ya, sedang sholat. Kemudian Uqbah ini penasaran, oh ini tuh yang namanya Muhammad nih, yang katanya bawa ajaran baru nih, ya. Kemudian akhirnya Uqbah dekat, penasaran apa yang sedang dibaca sama Muhammad nih, ya, katanya ajarannya bagus nih, ya. Pas deket ternyata Rasulullah sedang menjaharkan bacaannya, membaca agak keras gitu ya. Ketika itu Rasulullah sedang baca surat Toha, hadirin. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dibaca itu, ya, surah Toha, itu langsung bergetar hatinya Uqbah nih, deg-degan langsung, ya, langsung terbuka hidayahnya, hadir, ya, mentari hidayah itu tiba-tiba menyinari hatinya. Kemudian dia batin, wah, indah sekali perkataan Muhammad ini, jelas bukan omongannya Muhammad nih, kalimat, susunan kalimat seindah ini tidak mungkin kalau Muhammad yang bikin, ini mesti Rabbnya Muhammad. Wah, gawat ini saya ini. Kalau ini adalah firmannya Tuhannya Muhammad, maka harusnya aku sudah dari kemarin masuk Islam ini. Karena ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin perkataan seindah ini. Maka memang Al-Quran itu turun di zaman syair kan ketika itu. Dan Quran itu turun mengalahkan semua
semua tradisi syair ketika itu hadir. Indah sekali perkataan-perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Akhirnya orang ini berkeinginan untuk syahadat hadir. Dapat hidayah kan. Baru dapat hidayah sebentar dia ingat temennya Ubay. Kalau aku masuk Islam sendiri kasihan nanti Ubay masuk neraka nanti dia. Ya sudahlah, saya tak ke tempatnya Ubay dulu, saya ajak dia juga masuk Islam. Saya akan ceritakan kejadian ini. Datanglah Uqbah ke markas Bani Nadwah, tempat kumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Dicarilah Ubay di situ. Ya, ada yang janggal ternyata, karena Ubay itu dari tadi tidak mau nemuin Uqbah. Dia memalingkan wajahnya sampai Uqbah itu datang. Yang biasanya itu Uqbah datang langsung dirangkul sama Ubay, disambut cipika-cipiki. Ya, tapi ini kok agak beda ini Ubay. Didatangi, wahai Ubay, aku saudaramu Uqbah telah datang di hadapanmu. Ya, biasanya dipeluk, ini kok enggak. Sampai kemudian Ubay ini ngambek kan. Ubay ini bilang, wajahi min wajhika haram. Mulai hari ini wajahku haram untuk wajahmu. Wah. Mulai hari ini wajahku haram untuk wajahmu. Lo gue N. Ya. Itu. Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Loh, apa yang salah dari diriku? Wahai saudaraku, kata Uqbah kepada Ubay. Ubay bilang, bukankah kamu baru saja pulang dari tempatnya Muhammad? Bukankah kamu tersihir kata-kata indahnya? Bukankah kamu ingin masuk ke dalam agamanya Muhammad? Kamu kemarin ingin menawarkan Islam kepadaku? Maka apabila itu yang terjadi, maka sungguh kamu telah mengkhianati ajaran nenek moyang kita. Ya, maka mulai hari ini wajahku haram untuk wajahmu. Tidak boleh lagi kita berhubungan. Ya. Uqbah takut kehilangan teman kan. Akhirnya Uqbah berbohong. Tidak, wahai saudaraku, demi Allah tidak. Aku tidak demikian. Aku kesini tuh hanya ingin menanyakan kabarmu. Enggak, kamu bohong. Enggak, aku enggak bohong. Kamu bohong, kata Ubay. Karena aku lebih sering tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi ini saking pleknya itu hadirin. Sampai gerakan tubuhnya, bahasa tubuh itu dia tahu bohong atau enggak. Saking deketnya itu. Sampai akhirnya Uqbah nggak mau buka itu. Sampai akhirnya Uqbah bilang, ya sudah begini wahai saudaraku, dengan apa aku membuktikan bahwa aku tidak berbohong? Maka Ubay berkata, buktikan sampai kau buat hatiku ridho. Buktikan sampai kau buat hatiku ridho. Akhirnya si celaka bernama Uqbah ini mendatangi peternakannya orang-orang kafir Quraisy, mengambil satu ember, mengisi dengan kotoran-kotoran dan jeruhan-jeruhan binatang ternak yang baru saja disembelih, membawa ember dan wadah itu ke hadapan Rasulullah SAW yang ketika itu sedang bersujud. Ditumpahkan kotoran itu di atas tubuhnya Rasulullah SAW sampai akhirnya Ubay bin Khalaf melihat hal itu dari kejauhan dan dia tersenyum. Hadir. Ini orang sudah hampir masuk surga. Hadir. Tidak jadi gara-gara Pak salah berukhuwah. Lah kata para ulama, termasuk perkataan Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, beliau mengatakan ayat ini nanti yang akan meneriakkan, yang akan berteriak seperti ayat ini adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan orang-orang yang semacamnya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai sungguh celaka aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan teman baikku, masuk surga aku. Menyesal hadirin, menyesal. Maka jangan sampai hadirin kita berukhuwah, kita bersatu, kita berjamaah, berkomunitas, nyari teman, ya, kalau kemudian tidak didasari dengan keimanan. Kalau bukan karena Allah tidak usah, ya, karena hanya akan terjadi penyesalan. Jadi kaidah pertama itu, kaidah pertama itu. Kaidah yang kedua, kaidah persatuan ini, hadirin. Yang kedua, yang pertama kan kita berukhuwah, kita bersatu, kita berjamaah harus dibangun di atas keimanan. Yang kedua, ya, kita bersatu pada hal-hal yang disepakati, pada hal-hal atau perkara-perkara yang disepakati.
ulama sering menyebut perkara yang disepakati itu sebagai as-sawabit. Apa? As-sawabit. Syekh Shalih Shawi punya kitab judulnya As-Sawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil A'mal Islami. Ya. Hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang boleh berbeda pendapat dalam perjalanan amal Islam. Ya. Jadi kita ini prinsip bersatu itu apa? Kita hanya bersatu pada hal-hal yang sifatnya sawabit. Kita harus bersatu pada hal yang sifatnya sawabit. Artinya apa? Kalau ada kelompok tertentu yang menyelisih hal-hal yang disepakati para ulama, kita tidak boleh bersatu sama dia. Contoh Syiah. Syiah itu jelas, dia bilang Al-Quran sudah tidak otentik. Dia bilang sahabat kafir. Ya kan? Ini jelas hal-hal yang disepakati, sahabat itu adil, sahabat itu orang-orang mulia, itu hal-hal yang disepakati para ulama. Al-Quran itu otentik, Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam, dijaga oleh Allah. Ayatnya dari dulu 6.236 ayat. Ya, orang Syiah bilang Al-Quran ini sudah banyak dikurangi, sudah tidak otentik lagi. Ya, ini hal-hal yang sawabit ini. Ya, ini prinsip hadirin. Jadi kita bersatu pada hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Ahmadiyah bilang ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Mirza Ghulam Pasha namanya. Ya, kayak gini kita tidak boleh bersatu dengan mereka. Ya, aliran-aliran sesat ini kita tidak boleh bersatu. Ya. Ya, hal-hal sawabit itu apa saja? Satu, mengakui referensi yang jelas, Al-Quran, As-Sunnah, ini harus diakui. Ya. Yang kedua, mengikuti ijma' kaum muslimin. Ya. Dia harus mengikuti konsensus ulama. Kalau ulama sudah sepakat, sudah, tidak boleh ada pendapat-pendapat yang lain yang nyeleneh. Gitu ya. Yang ketiga, hal sawabit itu apa? Ya. Sama-sama mengakui musuh bersama. Musuh bersamanya umat Islam ini siapa? Siapa hadir? Setan. Ya. Setan itu musuh bersama hadirin. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Maka kalau ada kelompok kok menghalalkan jalan-jalan setan, ya, hal-hal yang diharamkan Allah, kita tidak boleh bersatu sama mereka. Ya. Nah ini yang kedua ya, bersatu pada perkara-perkara yang disepakati. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kaidah penting dalam persatuan yang terakhir itu apa? Kita harus memahami fikih ikhtilaf, fikih perselisihan, fikih perbedaan, fikih ikhtilaf namanya. Fikih ikhtilaf itu apa Ustadz? Ya, fikih ikhtilaf itu kalau boleh disingkat hadirin, yang paling mendasar itu ada 4 poin. Fikih ikhtilaf ini ya. 1, kita harus memahami bahwa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang maksum, terjaga dari kesalahan. Nih, artinya selain Rasulullah maka sangat berkemungkinan melakukan kesalahan. Kita ini gampang salah hadir. Yang maksum itu cuman siapa? Rasulullah. Ya. Artinya kalau saudara kita salah, ya kita berikan uzur. Ya. Jangan merasa kita benar sendiri, karena toh suatu hari kita bisa salah. Ya. Nah, ini poin yang pertama yang paling penting ya, untuk memahami fikih ikhtilaf ini. Ya. Yang maksum itu, yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah. Artinya kita semua berkemungkinan salah. Yang kedua, poin yang kedua fikih ikhtilaf, kita saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang disepakati dan saling berlapang dada pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Ini hadirin, ini penting ini. Poin kedua ini penting. Kalau lagi sama saudara kita yang beda harokah, misalnya panjenengan Muhammadiyah, saudara jenengan Persis, atau saudara jenengan NU, atau misalnya Anda Salafi, duduk sama teman yang tarbiyah PKS,
Atau misalnya saya NU, kemudian duduk dengan teman yang misalnya yang lainnya beda harokah gitu ya. Kan macam-macam harokah ini ya. Macam-macam tadi. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, PKS, HTI, macam-macam hadirin. Ya. Selama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat sama urusan sawabit tadi loh. Dia bukan aliran sesat, dia masih ya tadi masih megang Al-Qur'an, masih As-Sunnah, kemudian dia apa? Dia sholatnya masih ngadep kiblat gitu ya. Subuhnya masih 2 rakaat tadi ya. Masih mengakui Rasulullah SAW, masih mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, pemahamannya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka dia saudara kita. Maka kalau dia saudara kita, maka kita harus tahu poin kedua tadi. Kita tolong menolong dengan saudara kita dalam perkara-perkara yang disepakati, dan kita berlapang dada pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Ya, kalau duduk sama saudara kita yang beda background itu jangan bahas kunut hadirin. Ngentek-ngentek tenaga hadirin. Ya, jangan gontok-gontokan soal tahlilan, sudah selesai itu. Itu urusan yang sudah diselesaikan para ulama. Kalau lagi duduk dengan saudara yang beda background, bahas saja yang disepakati hadirin. Bahas saja itu loh, buta aksara Quran di pelosok-pelosok negeri kita ini 65% kaum muslimin belum bisa baca Quran hadirin. Bu ayo digarap bareng. Ya, bahas saja kristenisasi di daerah-daerah marginal itu. Yang mereka dengan keawamannya menjual keimanannya hanya dengan 1 kardus mie instan hadirin. Kenapa itu tidak dibahas? Bahas saja Palestina. Bahas saja Uighur itu. Ya, kan itu kita lebih paham itu, dan kita sepakati bahwa itu adalah masalah umat. Nggak usah bahas kunut, bahas demokrasi, nggak usah hadir. Jangan nyoblos, nggak nyoblos, sudah selesai kan? Ya, begitu. Ya, nggak usah bahas Kamis atau Jumat ini, Idul Fitri ini, ya. Habis hadirin. Ya, mana Lailatul Qadarnya kan? Ya, jadi nggak mikirin Lailatul Qadar, gara-gara mikir Ba'dan, gitu ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Ini kaidah yang kedua, fikih ikhtilaf ya. Ya, kita tolong menolong dalam hal-hal yang disepakati, bertasamuh atau berlapang dada pada perkara-perkara yang diperselisihkan, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat. Ini poin ketiga, ini penting juga. Perbedaan pendapat yang didasari ijtihad tidak boleh menyebabkan kebencian yang menjauhkan hati kita. Perbedaan pendapat yang didasari oleh ijtihad. Ijtihad itu perkara yang di zaman Nabi belum ada hadirin. Baru diracik, baru dibahas dan disimpulkan oleh para ulama sekarang. Ya. Kalau kita berbeda pendapat dalam perkara-perkara tersebut, itu tidak boleh menyebabkan kebencian hadirin. Harus menghargai pendapat saudara kita. Ya. Masalah demokrasi itu kan masalah ijtihad hadirin. Anda mau milih itu ijtihad. Anda tidak milih itu ijtihad juga. Sebagian ulama ada yang harus milih, kalau tidak nanti pemimpinnya dolim nih. Pemimpinnya yang menguasai orang kafir. Anda mengikuti ulama yang ini silahkan. Ya. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan jangan, kita tidak boleh ini masuk demokrasi ini. Ya. Demokrasi ini menyamakan suara antara suaranya ulama sama suaranya orang jalanan. Ya. Misalnya Anda yakin dengan pendapat yang ini silahkan. Ya. Tapi bukan kemudian akhirnya terus jadi perang. Sholat tidak mau satu soft, ketemu tidak mau salaman. Ya. Akhirnya pecah pengajiannya. Ini orang kafir kalau melihat tingkah kita begini hadirin, senang hadirin. Wah, udah kelahi sendiri mereka, pasti kalah nih. Ya kelahi sendiri hadirin. Ya, kenapa kita tidak saling menguatkan saja? Silahkan mau nyoblos, semoga menang ya. Ya, kalau saya mohon maaf saya tak mendukung di sisi lain saja. Ya, saya tak mikirkan perekonomian umat saja.
saya tak mikirkan masjid saja, tidak apa-apa begitu kan, gampang. Ya, yang nyoblos juga jangan yang nyalah-nyalahkan. Kamu tega, ya nanti negeri kita dipimpin sama orang kafir. Ya, nggak perlu begitu, nggak perlu gontok-gontokan ini. Imam Syafi'i itu hadirin. Imam Syafi'i itu kalau lagi debat dengan lawan debatnya yang beda madhab, itu debatnya panas hadirin, sengit hadirin, gontok-gontokan. Di ruang ilmiah itu gebrak-gebrak meja hadirin. Tapi kalau sudah keluar, majelis sudah selesai, kafaratul majelis, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memeluk saudaranya, memeluk lawan debatnya ini dan berkata, wahai saudaraku, tidakkah mungkin kita bermesraan? Ya, pendapatku benar tapi masih mungkin salah, pendapatmu salah tapi masih mungkin benar. Masya Allah, itu hadirin. Ya, jadi perbedaan pendapat selama itu perkara ijtihad tidak boleh menyebabkan kita akhirnya berjauhan, menjauhkan hati kita. Kemudian yang keempat, ya, fikih ikhtilaf itu mengadakan islah atau perbaikan jika terjadi perselisihan. Ayatnya kan jelas, surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka adakanlah islah, adakanlah perbaikan, mediasi. Ya, kalau ada yang berselisih dipertemukan. Baina akhwaikum, di antara saudaramu, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar Allah merahmati. Ya. Seperti itu hadirin, ya. Sehingga apa? Tidak runcing hadirin. Kekuatan Islam ini diperhitungkan, solid kita. Harus saling berlapang dada, harus saling kemudian apa? Memberikan uzur kepada saudara. Ya. Pada perkara-perkara yang diperselisihkan itu dibahas di majelisnya masing-masing saja. Tidak usah dibawa keluar hadirin. Ya. Nah nanti kalau lagi bareng, ya sudah, ayo kita garap bareng. Ya, kita garap bareng. Masya Allah. Itu hadirin ya. Ini ilmu yang harus kita amalkan. Ya sulit tapi harus kita usahakan. Ya, dalam waktu dekat insya Allah Ta'ala akan ada acara bareng ini hadirin, ya, antara komunitas-komunitas di Solo. Saya kasih spoilernya dulu ya, nanti di Masjid Agung insya Allah tanggal 10 Juni, ya, pagi Sabtu dari jam 8 sampai duhur, ya. Nanti insya Allah kita mau ada acara tablik akbar. Siapa pengisinya? Ya tunggu ya, hari ini flyernya keluar ya insya Allah, ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ini semoga ilmu yang dapat kita sampaikan, dapat kita amalkan dalam keseharian kita, menambah rasa takwa dan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, sudah hampir jam 10, lama ini ya. Ya, kita cukupkan aja Ustaz ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.